حي على الفلاح. Terima kasih, Pak. Adanya virus corona atau musibah apapun sebetulnya tidak ada manfaat atau tidak ada kebaikan dibalik dari seluruh apa yang sudah terjadi. Sering saya contohkan, ketika Allah memberikan sesuatu sebetulnya itu baik, cuman karena keterbatasan akal kita, keterbatasan dalam menangkap sesuatu itu, maka kita anggap itu adalah keburukan. Coba kita sedikit atau banyak kita rasakan saat ini perbedaannya apa dengan sebelumnya gitu. Nanti akan ketemu di mana titik hikmah di balik musibah ini. Ketika musibah yang datang dan kita anggap itu adalah keburukan, dan demi keburukan terus keburukan, itu justru akan memperburuk keadaan, memperburuk diri kita, memperburuk keimanan kita. Dan parahnya adalah setan membisikkan, kemudian kita katakan Allah tidak adil, Allah memberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita fitnah itu. Betul Pak Yani, ketika kita mendapati satu musibah seperti ini, lalu kita tidak kunjung mendapatkan, atau kita tidak sekedar sadar apa hikmahnya. Maaf, ada satu perkataan ulama agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya, tapi sulit memang. Siapapun yang ditimpa musibah sudah sekian lama tapi belum juga kunjung mendapatkan hikmah, itu menunjukkan kerasnya hati. Luar biasa ya. Tapi memang kita saat ini memang keras banget Pak gitu. Jadi seolah gini, bagus sih. Kalau kata-kata itu kalau saya uraikan, saya ilustrasikan, jadi gini. Kita punya anak kecil kemudian berbuat kesalahan, maka kita akan tegur, Pak. Nak, jangan gitu. Pakai kata-kata. Ternyata tidak mau juga menghentikan perbuatannya itu. Karena tidak segera menghentikan. Dan saya masih sayang sama anak saya itu, maka saya rebut tuh. Saya paksa untuk berhenti. Ketika saya paksa untuk berhenti, kok masih juga ngeyel gitu. Maka biasanya ditepuk atau ditempeleng, atau ditonjok, dicubit dan seterusnya. Dicubit itu sakit, ya sakit. Itu saja, anak itu masih belum sadar dia tuh salah gitu loh. Itu kan kebangetan banget. Itu ilustrasi saya gitu. Artinya kalau kita gitu sudah diberikan seperti ini, seharusnya apalagi di lockdown, apalagi kita sering di rumah, ini agar kita itu banyak-banyak introspeksi, seberapa lama sih kita ini akan bisa mengambil hikmah dari segala musibah ini ada gitu. Minimal pelan-pelan gini Pak, ketika di hari-hari yang penuh dengan kenyamanan sebelum wabah ini ada, kita kan sering lupa bahwa kesehatan itu sangat penting. Kemudian saat musibah ini ada, kita baru sadar ternyata dokter itu begitu hebatnya dalam menangani masalah kesehatan. Coba sebelum ini, ada nggak pujian yang begitu besar kepada para dokter itu? Saya sering berbincang Pak sama dokter itu. Jadi seolah-olah dokter itu negatif semua Pak. Dokter itu sampai mengeluh gini. Padahal kami ini menjalankan sesuai SOP, kemudian ada ini dan itunya. Kami itu juga harus berjuang untuk orang, juga harus berjuang untuk keluarga, meninggalkan keluarga karena pasien dan seterusnya. Kemudian kita ini, coba masing-masing kita pasti ada pandangan negatif kan kalau ke dokter kan. Dokter itu hanya untuk mencari uang, mencari keuntungan di atas penderitaan orang dan seterusnya. Sekarang kita tahu kan? Itu minimal Pak. Tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua juga pentingnya kita ternyata banyak-banyak interaksi dengan keluarga. Mungkin sejak di lockdown banyak di rumah, kita jadi tahu aktivitas istri kita, aktivitas anak kita, pendidikan, terutama masalah pendidikan yang sering saya sampaikan bahwa dengan kita lockdown di rumah, ternyata kita bisa mantu anak kita. Ternyata didik anak itu nggak gampang ya.
Dan kita selama ini nyerahkan kepada guru, dan kalau guru itu kemudian kita dapati ada kesalahan, atau anak kita tidak jadi pintar misalnya, kita marah-marah sama guru. Bayangkan, dia ngajarin bukan anak dia, dan bukan hanya 1-2 loh. Dan kita sering marah kepada istri, kemudian kita tinggalkan di rumah, ternyata mereka tidak membereskan rumah. Kita tahu sendiri, ternyata istri itu bangun lebih dulu, tidur paling belakangan. Dan kalau masak, makan paling belakangan. Sekian banyak Pak, ini seharusnya introspeksi kita. Sekian banyak yang selama ini kita tidak sadari, coba kita sadari kembali. Maka sangat setuju saya dengan perkataan ulama itu, bahwa semakin lama kita mendapatkan musibah, tapi semakin juga kita tidak sadar begitu kerasnya hati kita, seolah-olah orang bandel yang sampai tingkat yang tertinggi, sehingga tidak kunjung kita sadar gitu. Sudah dipukul, sudah dicubit, sudah ini nggak sadar juga gitu. Wallahualam, saya kira itu yang ini Pak. Cobalah untuk bisa menggali kembali minimal kesehatan kita, kemudian aktivitas kita. Kalau orang beraktivitas sehat terus Pak, itu susah menyadari pentingnya akan kesehatan. Misalkan, siapa yang sejak bangun tidur ini tadi menyadari kalau kita punya mata? Siapa yang menyadari kalau jantung kita masih berdetak? Siapa yang menyadari alam ini masih ada? Kemudian oksigen juga masih Allah berikan. Kenikmatan sekian banyak Allah berikan. Sebetulnya kalau menurut saya semua musibah itu adalah peringatan, Pak. Peringatan, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saat ini adalah banyak istighfar, banyakin taubatnya, introspeksi diri, kemudian bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Wallahualam. Itu Pak ya. Dan untuk kita semuanya. Yang penting ucapkan istighfar dan alhamdulillah gitu aja Pak. Karena segala sesuatu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan nggak Ustaz? Ustaz Bayu. Oh, dari Fida. Antum cara bertaubat ketika sudah berhalangan. Berhalangan maksudnya haid kali ya. Bertaubat itu tidak harus ada menunggu waktu yang khusus atau dalam keadaan khusus. Kenapa saya katakan tidak perlu nunggu yang khusus? Karena kita berbuat dosanya juga tidak menunggu momen yang khusus. Kalau kita berbuat dosanya rutin, ya seharusnya taubatnya juga rutin gitu loh. Dan walaupun dalam keadaan berhalangan atau berhadas besar, taubat itu kan sebetulnya ada syaratnya. Yang pertama menyesali. Menyesal itu kan nggak harus suci. Kemudian baca istighfar. Istighfar itu bukan Al-Quran. Istighfar itu adalah bentuk permohonan, dan itu boleh walaupun dalam keadaan haid. Yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Itu juga tidak perlu menunggu suci. Dan yang keempat adalah syaratnya melakukan berbagai macam kebaikan, dan itu juga tidak menunggu suci. Jadi bertaubat tidak harus sholat ya. Sholatnya yang dilarang. Tapi kalau bertaubat setiap saat. Kalau ingin praktisnya, ilmu praktisnya, banyakin istighfar, banyak menyesali, dan kemudian berbuat baik sebanyak-banyaknya. Berbuat baik sebanyak-banyaknya itu terutama kalau dalam hal seperti ini membantu kepada orang yang kekurangan. Bisa makanan, bisa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sifatnya adalah kebutuhan primer. Itu bentuk taubat kita. Atau bahasa kita ya silahkan sedekah. Bisa sedekah tenaga, bisa sedekah dengan uang atau harta kita dan seterusnya. Itu ya. Jadi taubat itu luas sekali maknanya. Dan kalau ingin taubat yang bagaimana, itu surat An-Nisa ayat 17-18 itu Allah terangkan di sana. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang sebenarnya adalah ketika dia melakukan satu kesalahan, kemudian dia segera bertaubat dan tidak menunggu. Alhamdulillahi rabbil alamin.